89,6 Ras FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ras. Saat ini saya tengah berada di salah satu kantor pemerintahan, tepatnya di Jalan Air Hakim, ya, di mana saat ini juga kita akan membahas terkait dengan anjal, anak jalanan, dan gepeng. Nah, pasti Anda sudah tahu bahwa ketika kita membahas anjal dan gepeng, itu kemana ranahnya? Ada dinas sosial yang merupakan salah satu dinas yang menangani hal itu. Saat ini saya tengah bersama dengan Kepala PLT Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Bapak Armin Paera. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan segera menyapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Mbak Ruby, selamat pagi. Begitu juga dengan suara Ya, pendengar sahabat Ras. sahabat Teras ya. Ya, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Pak Kadis, anak jalan ini kan menjadi salah satu faktor penentu bagi kemajuan anak-anak menjadi salah satu faktor penentu bagi kemajuan bangsa di masa mendatang. Namun, ironisnya, tidak sedikit anak-anak Indonesia yang masih hidup di jalan sebagai anak jalanan. Terkait maraknya kasus anak jalanan di Kota Makassar, kita tahu bahwa pemerintah Kota Makassar mengambil peran di situ dalam hal ini dinas sosial. Dinas sosial punya peran yang cukup penting dalam penanganan anak jalanan dan gepeng. Nah, seperti apa langkah dan upaya yang saat ini terus dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar? Karena kalau lihat sampai sejauh ini kan Dinas Sosial pun terus turun Ya, mengedukasi, tetapi benar. lagi-lagi ada di jalan. Silahkan Pak Kadis. Makasih Mbak Ruby Ya. atas apa yang disampaikan. Bahwa benar apa yang menjadi fenomena yang Mhm, terjadi di Kota Makassar, begitu juga dengan kota-kota besar lainnya, mhm. bahwa masalah sosial itu ada Ya, di setiap kota, utamanya mhm, masalah anak jalanan, ya, pengamen, mhm, gelandangan, dan pengemis. iya, Jadi berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun mhm, 2008 bahwa penanganan pembinaan anak jalanan yang ada di Kota Makassar itu iya, menjadi kewenangan dari dinas sosial. mhm, Dengan masifnya kita melakukan penertiban dan posko yang iya, di mana kami melaksanakan posko mhm, di 9 titik iya, yang kami anggap rawan mhm, banyaknya anak jalanan di Kota Makassar. Seperti kita ketahui bahwa di 9 titik ini eh, mungkin pendengar sahabat ras bisa iya, melihat bahwa fenomena anak jalanan utamanya badut-badut yang mhm, sempat marak di Kota Makassar betul, di 3 bulan terakhir ini, alhamdulillah dengan masifnya kita melakukan penertiban dan posko itu sudah berkurang. berkurang kegiatan yang mereka lakukan. Dan kami berharap juga kami dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar adanya Mhm, kesadaran masyarakat utamanya pengguna jalan yang ada di Kota Makassar iya, untuk tidak memberikan uang kepada mhm, anak jalanan, pengamen, gelandangan, pengemis yang ada di jalan. di jalan, Dengan memberikan mereka sedekah di mhm, jalan yang kita anggap bahwa kita memberikan secara ikhlas, secara iya, instan itu akan memberikan pahala kepada kita. Tapi dampak yang akan timbul dari mhm, pemberian masyarakat pengguna jalan mhm, itu akan Fatwa Majelis Ulama mhm, Sulawesi Selatan nomor 1 tahun 2021 mhm, tentang tindakan mengeksploitasi orang untuk mengemis dan iya, memberi sesuatu kepada pengemis di jalan adalah haram. iya, Nah, ini mungkin banyak sebanyak masyarakat Kota Makassar pengguna jalan yang belum mengetahui adanya perda itu, Fatwa mhm, MUI Sulawesi Selatan nomor 1 tahun 2021 ini. 2001. Iya, gitu Iya, Mbak Ruby. betul, Pak Kadis, ini perlu kita hayo-hayo kepada, masyarakat dan pendengar Iya, kita maupun yang saat ini tengah menonton di channel YouTube kami, bahwa Makassar punya perda dan ada fatwa MUI yang iya, apa ya, yang, juga mendukung. mendukung untuk tidak memberinya uang kepada anak jalanan. Tetapi ya tadi Pak Kadis katakan bahwa kita memberi uang itu secara ikhlas ya, tanpa ada berharap bahwa apalah, tetapi memberi dampak kepada mereka yang suka di jalan dan mereka malas ke sekolah Pak Kadis, karena Iya, berpikir saya instan, instan dapat uang tanpa harus bekerja.
hanya mengulurkan tangan. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh, kita semua bahwa anak-anak itu berhak untuk sekolah. Nah, Pak Kadis, kalau kita lihat bahwa fenomena anak jalanan, gepeng, dan gelandangan di Kota Makassar ini kan bukan baru ya, karena Ya, ini sudah PR lama di Kota ya, Makassar dan bukan hanya Kota Makassar pastinya, ya. tapi hampir di seluruh kota ya menjadi Benar, PR benar ya. bagi para pejabat pemerintahan untuk apa ya, gerakan masif untuk anak jalanan, gepeng, dan juga pengamen. Nah, sebenarnya apa yang perlu apa ya, apa yang salah di sini Pak Kadis, sehingga gerakan masif itu, anak-anak itu ada di jalan. Kalau dulu kan malah, kita tahu bahwa ini di satu titik ini ada loh yang ternyata memelihara mereka, ada yang memerintahkan mereka. Nah ini bagaimana Pak Kadis sebenarnya? Ya, eh itu tadi yang saya sampaikan, Mbak Heeh, Putri, bahwa Kota Makassar merupakan adalah salah satu kota metropolitan mhm, yang ada di Indonesia. Di mana sebagai kita ketahui juga bahwa Kota Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Indonesia Timur, bagian timur. iya, Di mana peluang mhm untuk mencari kerja mhm, di Kota Makassar iya itu terbuka lebar. iya, Terbuka lebar dengan banyaknya apa perusahaan-perusahaan retail-retail yang baru buka apa segala macam. Nah, itu yang menjadi keinginan dari masyarakat yang di luar Makassar untuk apa mencari peluang untuk mhm, itu. Tapi latar belakang pendidikan, mhm, skill yang mereka punyai terbatas, terbatas dan mhm, jalan-jalan eh, yang mungkin mereka ambil iya, untuk memenuhi kebutuhan hidup itu tadi mhm, dengan tidak adanya pekerjaan, mhm, penghasilan yang mereka dapatkan sehari-hari, mereka melakukan turun ke jalan mhm, untuk mencari penghidupan dalam kehidupan sehari-hari mereka. mhm, Dan itu memang yang terjadi di Kota Makassar bahwa eh, apa yang kami temukan di lapangan bahwa awal dari penertiban yang kami lakukan itu mhm, bahwa masyarakat atau anak jalanan yang kami temukan ini berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di dinas sosial bahwa mereka ini mereka memang pendatang, belum oh, mempunyai didominasi ya? ya Mmm, belum mempunyai administrasi kependudukan Kota Makassar. oke, Nah, begitu lama mereka mungkin ada keluarga atau sanak famili yang mhm, bisa mereka tumpangi, mmm, mereka membuat administrasi kependudukan dan itu menjadi masalah Kota Makassar begitu mereka mhm, sudah berpindah status administrasi kependudukannya di Kota Makassar. mmm, Eh, jadi kebetulan juga kita di Kota Makassar ada yang namanya UPT iya, RPTC PPTC, Rumah Perlindungan dan Trauma Center yang mhm, terletak di Abdullah dan Sirua. iya, Itu memang hampir rata-rata yang mhm, kita temukan penertiban itu anak jalanan, oh, anak usia sekolah, mmm, anak usia sekolah. iya Berdasarkan iya data di tahun 2003 ini iya, bahwa anak jalanan yang kami tertibkan mhm, mulai di bulan Januari karena Januari kan ini iya, belum terlalu masif kita mhm, turun ke jalan iya, eh, eh, berdasarkan apa anggaran yang yang ada itu nanti di bulan-bulan Maret baru Maret, bisa kita laksanakan penertiban. mhm, Jadi di bulan Januari itu ada 8 anak jalanan iya, yang kita tertibkan, kemudian di bulan Februari ada sekitar 27 anak jalanan, kemudian di bulan Maret ada 57 anak jalanan. ada Begitu peningkatan ya? ada peningkatan Oke, begitu kita sudah mulai masif turun ke mhm, jalan itu di bulan 3 itu ada peningkatan yang sangat drastis mhm, yang kita dapatkan. Kemudian di bulan April itu ada sebanyak 36, iya, kemudian di bulan Mei ada sebanyak 32 anak jalanan dan di bulan Juni itu ada sebanyak 64 anak jalanan, kemudian di bulan Juli mhm, ada sebanyak 48 dan di bulan Agustus
Nah, ini mulai di bulan Juni memang kita sudah masif sekali nih Mhm, melaksanakan penertiban dan posko ini. iya, Nah, di bulan Agustus itu sudah agak menurun sekitar mhm, 22. 20. Berarti Ya, ada hampir 200-an, Pak, ya, dari Januari sampai ke bulan, Agustus. Agustus, Iya, 290 200 lebih, hampir 300 hampir anak 300-an. jalanan yang kita tertibkan. Mmm, Dan eh, bagi mereka mhm, yang sudah kita tertibkan anak jalanan ini iya, ya rata-rata sudah apa? Bukan sekali dua kali mereka turun ke mmm, jalan. Jadi ada kebijakan yang mhm, kami ambil iya, untuk memberikan apa? Sekedar pembinaan dan mhm, efek-efek iya, agar mereka tidak turun ke jalan, di mana dinas sosial bisa intervensi ke dalamnya mhm, karena kita ketahui dengan berpindahnya administrasi kependudukan segala bantuan, utamanya bantuan kesehatan yang bisa kita intervensi, KIS, seperti Indonesia Sehat, iya, begitu ada anak jalanan ditemukan sekitar apa 2 kali, mhm, kami akan memanggil namanya reunifikasi untuk pengembalian ke mhm, orang tua. mhm, eh, Kami membuatkan surat pernyataan ke orang tua mhm, bahwa apabila kita temukan lagi anak jalanan yang sudah berapa kali kita temukan iya, itu eh, bantuan kesehatan KIS kita akan stopkan di bulan bulan berikutnya berikutnya. dan kita akan melihat ke depannya apabila anak jalanan ini sudah tidak turun, Mhm, sudah kembali ke sekolah iya, dan itu juga ada kerjasama dari pihak sekolah mhm, penyampaian bahwa anak siswa mereka ini ada turun ke ada jalan. turun ke jalan. Dan bulan berikutnya apabila itu tadi mereka sudah tidak terjun ke jalan lagi, kami akan mengaktifkan kembali kartu Indonesia Sehat. Begitu Mbak Ruby. Berarti terpantau, Pak, ya? Terpantau ya. Terpantau mereka. Ya, Nah, tadi yang saya garis bawahi, Pak Kadis, bahwa ada, pengulangan. Jadi, anak jalanan ini sekalipun sudah di apa, tertib ya. ditertibkan, itu kembali lagi ke jalan, Ya. ya, dan biasanya itu dibawa kemana, Pak Kadis, setelah, mereka ditertibkan? Kan itu biasanya ada perlawanan dari mereka, apalagi ketika, mereka turun itu bukan hanya sendiri, Ya. ada bergerombol Ya. dan biasanya didampingi oleh keluarganya. Kira-kira ini mereka dibawa dibawa kemana? Kan ini masyarakat perlu tahu Pak Kadis Iya, bahwa ketika anak jalanan itu ditertibkan, jangan sampai ada yang bilang, "Ih, jangan sampai, ditertibkan bisa aja, mmm, tidak apa, dibinakah atau apa ya, mungkin hanya ditertibkan saja di situ, tidak lagi dibawa kemana gitu kan setahu saya ada rumah gitu." iya. Iya, Kita disebutkan bahwa iya, kami di dinas sosial mhm, mempunyai UPT RPTC. RPT, Nah, di situ memang tempat pembinaan anak jalanan. bagi ya anak Mhm, jalanan yang kami temukan mhm, hasil dari penertiban ini mhm. kita melakukan pembinaan Iya. selama 3 hari. Jadi mereka Oh, selama 3 hari? selama 3 hari di RPTC Mhm, yang di Abdul Den Sirwa. mhm, Abdul Den Sirwa ya awal-awal saya bertugas mhm, di RPTC iya, di dinas sosial ini ya memang ada perlawanan yang diberikan oleh mhm, orang tua atau keluarga iya, dari anak jalanan ini untuk anaknya jangan dibina di RPTC. Padahal mhm, sebenarnya yang kami lakukan di RPTC ini yang di mana kami melakukan pembinaan selama 3 hari itu iya, kita melakukan pembinaan spiritual. oke, Di sana memang ada mhm, pekerja sosial yang kami tugasi untuk iya, melakukan itu bimbingan spiritual. Begitu juga dengan selama 3 hari kan mereka mhm, tidak melakukan proses belajar mengajar, iya, tetap kami lakukan pengajaran, pengajaran, ya, pembelajaran pengajaran juga ya? pembelajaran Mhm, di RPTC. Di samping itu ada pembinaan-pembinaan hukum mhm, untuk mereka yang iya. terjaring di jalan, begitu Mbak Ruby. PR dinas sosial banyak Pak Kris ya, karena bukan hanya anak jalanan, gepeng, dan Iya, gelandangan, ada hal-hal yang sebenarnya masyarakat pun juga sebenarnya pengen tahu, bahwa seperti ini bentuk penanganan yang dilakukan, penertiban yang dilakukan oleh iya, dinas sosial. Karena, pasti apa, ketika melihat pengamen anak jalanan, "Eh, tidak bekerja pemerintah," gitu kan. iya, Ini kita tidak bisa pungkiri Pak Kadis iya, bahwa, kacamata masyarakat mengatakan bahwa
Pemerintah nggak bekerja kah ketika masifnya anak-anak jalanan? Tapi kalau saya melihat belakangan ini itu di sekitaran flyover itu Iya, sudah mulai berkurang alhamdulillah, Mbak. anak-anak jalanan Ya, yang saya lihat malah yang, para pedagang biasanya banyak di situ Pak Kadis pun mulai berkurang ya, ya. tidak seperti biasanya. Nah, tadi ada yang sempat Pak Kadis katakan ada 9, titik atau lokasi. Ini paling banyak di mana Pak Kadis? Dan 9 titik ini di mana-mana saja gitu? Ya. Jadi kalau untuk posko yang 9 titik ini yang Mhm, kami anggap rawan banyak iya, anak jalanan, itu tadi di seputaran, Mall Panakukang, oke, situ ada 2 titik kami buat posko. Yang mhm, pertama di mhm, Adiaksa Pengayoman. iya, Mungkin Mbak Ruby tahu sendiri tahu. bagaimana, anak jalanan yang ada, utamanya badut-badut kemarin kan sempat Iya, marak mhm, di wilayah Pengayoman Pengayoman, Adiaksa ini. iya, Di 4 persimpangan 4 persimpangan, itu ya iya, tidak ada yang kosong, betul betul, semua dipenuhi dengan, anak jalanan dan alhamdulillah mhm, atas kerjasama masyarakat, dinas sosial, itu dapat kami, kurangi dan kami tangani. Kemudian, di posko yang kami anggap rawan berikutnya yaitu di mana, di Boulevard Petarani. Di oke, situ juga alhamdulillah mhm, sudah jarang kita melihat, mhm, aktivitas anak jalanan, utamanya badut-badut, mhm, manusia iya, silver, itu juga. Kemudian di titik yang kami anggap sangat krusial sebenarnya itu di Simpang 5 Simpang Bandara. Merah, Di mhm, mana kita ketahui bahwa, program, Bapak Wali Kota juga iya, bagaimana Kota Makassar ini bisa, menjadi kota dunia, mhm, sementara kita tahu itu tadi apa, yang di Simpang 5 Bandara mhm, begitu mereka turun, dari pesawat iya mau ke Kota keluar, Makassar, lihat, lihat lihat begitu turun dari pesawat naik kendaraan, mhm, pas di bundaran mau ke jalan tol, iya, anak jalanan. Pasti, persepsi dari pendatang tamu yang mhm, ingin ke Makassar, "Ah, gimana ini Makassar ini?" Ya betul kan? betul, iya Katanya penanganannya, kota ini dunia, mhm, sementara penanganan anak jalanan yang ada di Kota Makassar ndak bisa. Dan itu alhamdulillah, kita bisa melihat juga, mhm, bahwa rutinitas kegiatan aktivitas anak jalanan yang iya, di Simpang 5 Bandara ini sudah berkurang. Kemudian, yang kami anggap rawan juga itu di, seputaran Veteran dan Landak, ah, iya oke, Landak. Andi Jema ya, Yang di Landak Andi Demak, Jema ya, bukan yang di Demak, Landak Landaknya, oh eh, persimpangan, bukan Landak, apa, Sungai Ratulangi, Sadang Sungai Sadu Baru, Baru, Sungai oke Sadang oke, Baru. Di situ mhm, juga oh yang di sudut ya yang dekat di ya? sudut Iya iya, 3 bulan terakhir itu kan mhm, marak juga mhm mhm, dengan manusia iya, silver, badut, malah mereka sempat membuat kayak, apa sih, tempat peristirahatan mmm, di sekitar, lampu lampu merah merah, Sungai Sadang itu dan alhamdulillah atas kerjasama dari pemerintah kecamatan, Satpol PP, mhm, begitu juga, dari pihak kepolisian yang kepolisian, ada diperbantukan di dinas sosial dan alhamdulillah itu tuh mhm, sudah kita bersihkan, kita sterilkan. Kemudian untuk di wilayah Ratulangi, Mongin Sidi, situ mhm, juga kita, buatkan posko di Rat Ratulangi Kakak Tua, Kakak Tua, oke, iya, situ mhm, juga. Dan alhamdulillah, mhm, apa yang kami lakukan itu sudah bisa kita lihatlah, mhm. perubahan dari, bulan-bulan sebelumnya. Mhm, Iya, begitu Mbak Ruby ya. berarti, sebenarnya pemerintah ini bekerja sangat masif Siap, untuk penertiban anak-anak jalanan. iya, Di 9 titik tadi pun yang sempat disebutkan Pak Kadis sudah mulai pelan-pelan berkurang. Sejauh pantauan saya Pak Kadis ya, iya, ini bukan bukan menambah-nambah, tetapi siap, memang, ya kita kan sering mobile iya. melihat bahwa, oh ternyata di titik ini sudah mulai berkurang. Contoh tadi yang saya katakan di bawah flyover itu kan biasanya Iya, ramai di betul. situ. Itu Ada salah satu iya, titik titik posko juga, posko, ada oh juga di ya situ, ya. Allah, ya, oke Saya oke. lupa tadi Mbak Ruby, ya, Berarti ya. di situ juga termasuk Pak Siap, Kadis ya? iya.
Dan, kalau kita lihat memang ada penurunan, apa ya, aktivitas anak jalanan, gepeng. Nah, tetapi yang sekarang marak nih Pak Kadis, sebenarnya ini juga perlu ditahu oleh masyarakat bahwa, Pak Ogah ini masuk wilayah mana sebenarnya? Karena ujung-ujungnya pasti, pasti, Ya, mengatakan bahwa, Pak Ogah masukkah wilayah Dinsos atau wilayah atau dinas lain ya, atau ada, kolaborasi yang ya, diciptakan? Silahkan Pak Kadis. ya. Jadi untuk masalah Pak Oga ini memang yang sementara ramai dibicarakan oleh Mhm, masyarakat iya, Kota Makassar. Jadi berdasarkan peraturan daerah mhm, nomor 2 tahun 2008 tadi iya, tentang pembinaan anak jalanan, pengamen, eh, gelandangan, gelandangan, untuk Pak Oga ini iya, di kriteria itu di Perda nomor 2 tahun 2008 iya, tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Di 4 kategori ini mhm, mereka tidak masuk, tidak masuk. oh, tap- di anak jalanan jelas bahwa usia anak, mhm, usia anak itu di bawah 16 dia tergolong sebagai anak. sebagai anak, ya betul, Ya, itu yang banyak kita temukan, mhm, dinas sosial temukan apabila melakukan penertiban. mhm, Kemana kemudian gelandangan, iya, gelandangan ini kan jelas mereka tidak mempunyai tempat aktivitas tinggal pekerjaan, tempat mhm, tinggal, pekerjaan yang tetap, jelas, iya, iya. Ini Pak Oga rata-rata kan kita ketahui bahwa mereka mempunyai tempat tinggal mhm, karena mereka rata-rata kan masyarakat kota Kota Makassar dan pendatang barangkali Pak, pendatang ya. mhm, Pengemis, mhm, pengemis jelas mhm, mereka meminta-minta uang mhm, tanpa ada jasa ya, iya, jasa yang dia berikan kepada masyarakat. Seikhlasnya dia meminta kepada masyarakat. mhm, Kemudian pengamen, iya, pengamen jelas mhm, apa ada seni apa mhm, apa seni ya yang dibangun iya Pak ya, heeh, aktivitas seni yang aktivitas dia seni, yang dia buat mhm, dengan imbalan itu tadi mhm, sedekah pemberian dari masyarakat Kota iya, Makassar. Nah di 4 kriteria ini yang di Perda nomor 2 tahun 2008 itu mhm, Pak Oga ini tidak masuk, tidak mhm, ada di 4 kriteria kriteria, Perda nomor 2008 ini. oh, Sedangkan kita ketahui aktivitas yang dilakukan oleh Pak Oga sendiri itu dapat mengganggu aktivitas lalu lintas, aktivitas lalu lintas dan mhm, ada SKPD yang menangani hal itu. mhm, Dan ketertiban, mhm, ketertiban ada juga SKPD. Nah, tapi itu tadi yang kami berharap sama sama dengan dalam penanganan mhm, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ini kita berharap juga iya, adanya kesadaran masyarakat untuk mhm, tidak memberikan mereka mhm, eh, apa jasa mhm, jasa yang sebenarnya membayar jasa mereka sebenarnya membayar Bang, jasa. mhm, Mereka menganggap bahwa itu iya, jasa yang dia berikan sehingga mhm, mereka dapat eh, apa imbalan gitu ya, ya dapat apa memperlancar mereka jalan mhm, padahal sebenarnya tanpa adanya Pak Oga pun ya iya, kita kita sebagai pengendara bisa mhm, melakukan itu. Jadi itu kita berharap. Jadi saya meminta kepada masyarakat Kota Makassar untuk itu tadi tidak memberikan mhm, mereka upah mhm, dalam pemberian jasa memperlancar arus lalu lalu lintas lintas. itu. Iya, Iya, gitu Mbak kalau Ruby. kalau, sebenarnya kan ini tadi Pak Kalis katakan bahwa sudah masuk sebenarnya di ranah SKPD lain, Hmm, tapi perlu kolaborasi. Nah, masyarakat kan tidak mengetahui hmm. kemanakah kita harus menyampaikan ini. Mumpung bersama dengan Pak Kadis Sosial, ya pasti paling tidak masyarakat mendengarkan Iya, secara langsung. Dan selain itu juga Pak Kadis kan, tindakan yang mereka lakukan itu kan kadang-kadang sedikit sudah dalam bentuk kriminal. bagaimana sih? Iya, Ketika kita tidak memberi, ya, pengendara yang akan menyeberang ataupun pas di iya, wilayah Utran itu iya, tidak memberi jasa, itu mereka bisa saja memukul, terus merusak kendaraan yang kita dan tentu itu tidak memberikan kenyamanan. Nah, saya pikir pemerintah ini harus ada di situ juga untuk iya, apa ya, untuk
boleh dikata gelandangan barangkali menurut saya Pak Kadis ya, karena usia mereka itu bukan usia anak remaja sebenarnya, usia anak. Itu sudah ya mungkin 40, 50-an yang mungkin tidak ada pekerjaan tetap sampai mereka mengambil jalan yang pintas seperti, menjadi PAUGah begitu. Nah Pak Iya, Kadis enggak, itu tadi Mbak iya, Ruby, bahwa dia masuk di kategori gelandangan juga tidak, tidak? karena Oh oke, berdasarkan peraturan daerah itu tadi yang masuk dalam usianya ya? iya, yang masuk gelandangan itu mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Iya, Sementara ini Pak mereka ada. Oga kan saya juga Mhm, sebelum di dinas sosial iya, pernah di dinas dinas perhubungan perhubungan, oke. dan gitu kita tangani dan setelah melakukan asesmen mereka punya tempat tinggal. Oh, Yang jadi permasalahan memang bahwa mereka tidak mempunyai mata pencarian yang tetap sehingga mmm, mereka melakukan aktivitas sebagai PAOGA dalam mhm, mencari kebutuhan hidup mereka sehari-hari. mhm. Jadi itu, dia juga tidak masuk di Di kategori itu tadi, gelandangan, di oke gelandangan karena oke. mereka itu mempunyai tempat Tempat tinggal yang tinggal tetap. jelas, Iya, oke. itu jelas. Nah, Pak Kadis ini kan kalau kita lihat ini banyak didominan pendatang, pendatang dari luar kota Makassar. Kalau boleh tahu nih Pak Kadis, lebih dominan kabupaten mana nih masuk ke Nah, ke tanda kutip tanda dong kutip baru ya? itu yang nggak boleh. Nanti kita dianggap, Mhm, diskriminasi iya terhadap, salah satu iya, kabupaten mhm, yang ada di, luar kota Makassar. tapi Iya yang pasti bukan di kota Makassar iya, yang siap mendominasi ya, siap siap. berarti banyak Ya, di luar kota awalnya awalnya, awalnya mhm begitu kita melakukan penertiban, mereka kan tidak mempunyai itu tadi, KTP, mhm administrasi kependudukan. mhm, Setelah mereka lama, iya, mereka dapat, mhm melakukan proses pindahan administrasi kependudukan itu, mhm, sehingga ya sekarang jadi warga masyarakat. Warga Makassar, warga masyarakat Makassar menjadi tanggung jawab, pemerintah kota, pemerintah kota. mhm Mau tidak mau itu menjadi tanggung jawab karena, administrasi kependudukan mereka itu sudah pindah ke kota Makassar. mhm. Mereka sudah mendapat bantuan sosial, Mhm begitu juga, itu tadi saya bilang bahwa mhm, intervensi di dinas sosial itu ada iya, dengan pemberian, BPJS BPJS Kesehatan kesehatan, yang ditanggung oleh APBD APBD. Kota Makassar, ya. Mmm, iya Pak Kadis, kalau berbicara anak jalanan ini tidak akan ada habisnya sebenarnya ya, karena hampir setiap hari kita lihat aktivitas di jalan dan, Iya, anak-anak itu yang apa ya, yang dijadikan, senjata untuk, mmm. tameng bahwa kamu yang duduk di depan, orang akan memberi memberi ketika kasihan melihat. Nah itu kalau sekarang kan memang saya lihat agak berkurang, tetapi ketika di hari Jumat, itu aktivitasnya banyak Pak Kadis. Saya biasa memantau itu di sekitaran depan SPN Batua sampai di sekitaran Kompleks Auri, Panaikang, itu mereka padahal kalau dilihat secara fisik ya, orang tuanya itu masih masih apa ya, masih kuat untuk Iya mencari apa, iya ladang pekerjaan. iya, Tetapi ya masyarakat kan berpikir daripada saya setengah mati cari uang, ada yang lebih gampang gitu, ada yang lebih gampang. Ini, apa ya, kalau kita boleh tahu penghasilan mereka sebenarnya Pak Kadis, dihitung-hitung ini apakah pernah dari dinas sosial melakukan pendataan pemasukan iya, mereka? eee, ini sempat viral Iya kita kita iya kita betul, itu sudah di mana-mana Pak kita Kadis. dari dinas sosial Mhm malah sendiri itu sudah sempat memasukkan ke media sosial mhm, dinas sosial sendiri iya, begitu kita melakukan penertiban mhm kebetulan, masih mhm, ada, uang yang didapat oleh anak jalanan ini, iya, jadi sempat kita, melakukan asesmen. mhm, Jadi penghasilan mereka ini dalam sehari setiap mereka turun, iya, utamanya yang badut apa segala macam, maksudnya silver, mhm. itu sekitar 300.000 per hari Mbak Ruby. Per hari, kali Iya, 30 kalau hari. 30 hari 9 juta. Wah, Gajinya Mbak Ruby mungkin kalah Pak Kadis. kalah kan? Kalah, betul. Kalah ya, Heeh, itu yang tadi saya bilang, heeh, perlunya kesadaran masyarakat mhm, bahwa dengan penghasilan yang iya mereka dapatkan sehari itu sebanyak 300.000, iya, ya tentunya mereka akan tetap hidup di mhm jalan mhm, dengan adanya pemberian kayak begitu, baik, makanya saya tadi menyampaikan bahwa ini perlu disosialisasikan mhm untuk tidak memberikan lagi. mhm Iya, untuk tidak mhm, memberikan. Jadi
kita membangun mental Iya, masyarakat Kota Makassar itu ya itu tadi, mental untuk meminta tanpa ada, meminta. usaha, Iya, upaya dalam pencarian hidup yang lebih bagus iya. dan lebih baik. 9 juta saya garis saya garis bawahi Pak Kadis, lumayan ini Sempat gaji. viral itu, Mbak. Iya, betul Dalam betul. itu, yang dinonton juga itu sudah banyak Mhm sudah mhm banyak. mhm. Dan, bukan hanya di Kota Makassar, Iya, di Pulau Jawa juga mhm, sudah sempat viral, iya ada pengemis iya. yang Naik mobil bawa ya, mobil betul. mengantongi penghasilan Mhm mereka mhm. sampai ratusan Ratusan juta, juta. puluhan juta, Mhm. dan itu memang fenomena yang terjadi. Iya, Eee, ya mungkin itu tadi budaya kita ya, mhm budaya timur yang tidak tega, tidak mhm. apa, nilai-nilai kemanusiaan yang akan muncul begitu melihat ada yang miris di Iya, depan mata. Tetapi, eee, kita mencoba bahwa cobalah kita, mhm memberikan pembelajaran kepada masyarakat mhm. untuk tidak, apa, ini kan bisa diberikan bukan dalam berbentuk uang, Iya, ya, misalnya yang dibutuhkan mereka apa, santunan yang lain ya. santunan yang lain, Mhm begitu. mhm Kita bisa langsung turun ke lembaga sosial yang mhm. ada di Kota Makassar, panti asuhan, di mana yang terdaftar di dinas sosial itu ada 105 panti asuhan. Misal Di situ bisa kita menyalurkan juga kita punya, sedekah gitu. sedekah. Sebenarnya itu tadi saya Mhm bilang, jangan kita membangun mental masyarakat, mhm. eee, Kota Makassar yang di mana itu akan berdampak buruk ke Mhm. depannya bagi Mem Kota Makassar itu sendiri. membangun budaya malas Ya, mungkin Pak Kadis ya? betul, Mhm mhm membangun budaya malas mhm. sehingga mereka itu tadi, dengan adanya kesempatan Iya, tidak mempunyai ini, mereka akan tetap turun ke turun jalan. ke jalan. Iya, program Bapak Wali Kota di tahun Iya, 2017 juga itu sangat jelas dan sangat mengakar mhm, bahwa program Jaga Ya Anak Tak itu iya, kalau kita, laksanakan, insyaallah mhm. insyaallah, kriminalitas, anak jalanan, apa Bisa semua turun, itu sudah bisa hilang itu. bisa hilang kalau Mhm memang kita, masyarakat Kota Makassar melakukan hal tersebut. Mulai dari internal keluarga, mhm. lingkungan, Iya. kemudian di luar. Benar. Iya, Ini perlu memang kolaborasi bersama Pak Kadis betul, untuk, ada anak-anak. gerakan Siap, masif untuk tidak memberikan uang di jalan kepada iya. anak-anak. Apalagi sudah dikuatkan dengan fatwa MUI Iya sebenarnya MUI ini iya, sebenarnya kan sudah melihat iya memberikan, apa ya, pencerahan buat iya masyarakat bahwa kemarin-kemarin kita kasih itu ikhlas, tetapi ketika ada fatwa MUI untuk melarang karena, kita bisa melihat bahwa orang yang ada di jalan ini bukan orang yang tidak mampu, justru mereka mampu karena tadi saya bisa garis bawahi itu makanya 9 juta itu kan lumayan dibagi berapa orang sebulan, iya. bisa mungkin dalam sebulan mereka punya gajilah saya bisa katakan itu 3 juta per bulan, kali 3 orang saja ya Pak Kadis dalam Iya. rumah tangga itu bisa dapat 3 juta satu bulan. Dibagi 3 ini saya ini kali-kali jalan Pak Kadis sebenarnya kalau kita pikir. Nah, eee, apa ya, fenomena Gini Mbak Bro, iya, iya, jadi ada pengalaman ini ya, mhm, hasil penelitian kemarin. iya, Itu kan Mbak Ruby bagi-bagi tuh, bagi 3 ini, bagi 3. iya. Ini sekarang, Iya, yang kita temukan bahwa, setelah kita melakukan asesmen, mhm. dari 5 anak yang mereka punyai, yang turun ke jalan itu 3 orang. Wah, lumayan ya, Yang 2 ini belum turun belum karena turun, masih masih menyusui, masih bisa. mhm Itu Mbak Ruby kan tadi bagi-bagi, ini mhm, sekarang coba Mbak Ruby, iya, kali dengan jumlah anak yang turun. yang itu banyak Bang ini, wah, ibunya tenang-tenang, orang tuanya tenang-tenang saja di rumah ya, nggak perlu bikin apa-apa sebenarnya. Tuh, Kalau sebenarnya juga ada fenomena yang sebelumnya Pak Kadis, ini fenomena yang sempat, viral juga beberapa tahun yang lalu sebenarnya ketika kan ini kita lihat biasa di jalan itu kan anak-anak bayi yang di bawah, iya, itu kan yang di bawah itu anak bayi mhm, yang itu kan kalau tidak salah pernah kabarnya itu anak bayi yang disewakan, yang setahu saya itu ada di sekitaran Jalan Adi Aksa, yang akhirnya kan di apa ya, tertibkan. ditertibkan dan ternyata
ini kalau masyarakat tidak tahu lagi pasti, wah jangan sampai pekerja rumah tangga kita itu, karena ada kan kasus kejadian itu terjadi di daerah Jawa, Iya, anaknya, dibawa ke jalan ternyata ketika bapak ibunya pergi kerja, iya. Oh, ya PRT-nya pergi cari uang iya, tambahan dengan iya. membawa anak dari majikannya Majikan. sendiri untuk Iya, mencari uang. Nah iya, ini kita tidak berharap terjadi di Kota Makassar Pak Kadis, iya, karena program dari pemerintah kota sendiri untuk jaga anak. iya, Nah ini bisa iya. menjadi apa ya, Tameng tameng bagi buat kita semua, sendiri. ya. Mhm. Nah, ada lagi nih Pak Kadis, sebenarnya PR buat dinas sosial. Kan sekarang ini aplikasi banyak nih Pak Kadis. Aplikasi-aplikasi yang sekarang ini kan juga gerakannya masif. Setahu saya juga, dinas sosial ini selain anak jalanan yang diurus ya, ada lagi ketika, pekerja-pekerja sosial ya, yang juga masuk ke ranah dari, dinas sosial sendiri. Ini kita lihat bahwa, eee ya, gerakan bawah tanah atau di silent Pak Kadis ya, Iya, apalagi dengan adanya aplikasi yang membuat gerakan itu semakin tidak bisa terdeteksi, iya, terendus pun mungkin susah gitu Pak iya, Kadis. Ini sebenarnya bagaimana Pak Kadis, iya, kalau terkait dengan pekerja sosial itu? iya. Eee, ini agak agak susah juga memang Mbak Ruby. Ya, Fenomena heeh, dengan adanya kemajuan teknologi, mhm, eee, munculnya beberapa aplikasi sosial, sosial, ya, dan sebenarnya aplikasi sosial ini tujuannya sebenarnya mhm, positif ya iya, kan. Cuman, masyarakat menyalahgunakan aplikasi ini untuk melakukan, kegiatan-kegiatan yang mhm, bersifat, negatif. negatif, Iya, ya, mungkin masyarakat Kota Makassar, mhm, seluruh, masyarakat di Indonesia tahulah mhm, bahwa aplikasi yang sering digunakan, mhm, disalahgunakan oleh masyarakat itu iya, ya aplikasi salah satunya ya, iya, aplikasi micet. mhm, Eee, di mana kami dari dinas sosial iya, ya intens, mhm, sekarang ini intens juga melakukan, penertiban, mhm, WTS dan waria. waria, Ini agak susah memang, mhm, fenomena kota besar semua masalah-masalah sosial. mhm, Jangankan di kota metropolitan di Indonesia, di iya. luar negeri saja masalah ini, susah untuk dihilangkan ya, susah Dikawal tapi di susah untuk susah. diturunkan, Iya, oke. kalau untuk penekanannya mungkin bisa kita lakukan itu. Kita ketahui sendiri bahwa, pekerjaan wanita tunasusila ini merupakan, pekerjaan yang paling tua di dunia, Mhm, merupakan salah satu pekerjaan yang paling tua di dunia. Jadi kalau kita beranggapan bahwa kok tidak bisa diberantas, apa yang dikerjakan oleh, mhm, pemerintah-pemerintah yang mhm, dulu-dulunya ya iya, kan. Jadi ini sebenarnya fenomena apalagi di zaman yang sekarang mhm, ini didukung oleh kemajuan kemajuan teknologi teknologi, dengan adanya, eee, aplikasi media sosial. iya, Untuk itu, untuk menekan menekan, kegiatan prostitusi yang dilakukan di Kota Makassar, kami dari Dinas Sosial dibantu oleh Satpol PP mhm, dan pihak kepolisian menyisir, beberapa penginapan yang ada di Kota Makassar selama, 2 bulan terakhir ini insentif kita lakukan masif dan itu, banyak kita dapatkan memang di hotel, Mbak Ruby. iya, oke oke, mhm, Eee Ada kendala juga yang kita dapatkan di mana, di lapangan, iya, adanya pihak manajemen dari hotel yang tidak tidak apa, tidak, kooperatif, mhm, kooperatif untuk membantu kegiatan kami di lapangan. Sementara ini kan dampak yang diberikan bukan hanya dampak sosial, tapi dampak kesehatan juga mmm, iya, bisa timbul, di masyarakat Kota Makassar sendiri. iya, Kasus HIV di Kota Makassar sendiri kan masih masih banyak iya, masih banyak, masih ada lah. mhm, Masih ada dan itu harus kita, tekan, mhm, penyebarannya dengan itu tadi, melakukan penertiban wanita tunasusila. Apa yang kami dapatkan di lapangan bahwa mereka ya mungkin Mbak Ruby ini, iya, enggak percaya dengan mhm, apa yang saya sampaikan bahwa mereka memang stay di hotel. Mereka itu sudah tinggal 5 bulan di hotel itu. mmm, Jadi
mereka jadikan sebagai mata Rumah kos pencariannya, ya? Kayaknya di rumah rumah kos, kos, bukan oke. lagi penginapan sehari-hari. Mmm, Mereka sudah stay di sana, sana. di hotel, salah Mhm satu hotel yang ada di Kota Makassar selama 5 bulan, 3 mhm. bulan. Dan itu ada yang kita temukan, eee, bukan hanya masyarakat Kota Makassar sendiri, banyak juga, masyarakat di luar Kota Makassar. Begitu kita temukan positif, mereka, eee, apa, positif pekerjaan mereka sebagai itu dengan Iya. adanya apa, itu tadi, Mhm. apa, Aplikasi-aplikasi, aplikasi iya. micet, kita Mhm. temukan chatting-chatting mereka dengan, Relasinya, kliennya. relasinya atau Mhm yang ini ada perjanjian, ada mhm. negosiasi harga, positif. Dari proses itu, eee, kami kami rujuk mereka di, Balai Mati Rodeceng yang Mmm. ditangani oleh Dinas Sosial Dinas sosial provinsi. Provinsi Mmm. untuk dilakukan pembinaan. Mhm. Biasanya pembinaan yang dilakukan oleh Mati Rodeceng itu, selama 6 bulan mereka diberikan keterampilan Iya. untuk dapat, mempunyai keterampilan, mmm, setelah mereka keluar dari Balai Mati Rodeceng itu, Iya. kayak kita harapkan Tidak lagi ke arah tidak, itu kembali ya? ya ya, Iya. betul Mbak Robi. Eee, usia-usia ini Pak, ini Iya, kan, apa ya, kalau kalau kita lihat kan sekarang ini, eee, kehidupan sosial iya, itu membuat, masyarakat bahwa saya bisa berkehidupan lebih ya, mmm, ketika ada hal yang saya, lakukan. Dan, saya juga pernah lihat salah satu berita dari dinas sosial sendiri bahwa itu masih anak-anak usia belasan, yang viral kan iya, beberapa bulan lalu ketika anak usia seniman, belasan ya, usia belasan itu dia, didapati di salah satu hotel di kota Makassar dan lucunya lagi, dia menjadi salah satu penentu untuk mengarahkan teman-temannya, sementara usianya pun masih belasan, Pak Kadis. Ini miris sebenarnya, perlu kolaborasi lagi dengan iya, Dinas DP3A. Silakan iya, Pak Kadis. iya. Jadi, eee, penertiban yang kami lakukan memang ada kita temukan Mhm, temukan anak di bawah umur iya, 16, 15 tahun. Jadi kalau untuk kasus yang seperti itu memang kita perlu kolaborasi dengan mhm, pihak, DP3A, perlindungan perempuan anak dan perempuan. anak dan perempuan DP3A. Iya, Dan ini, kita sudah serahkan ke apa, pihak DP3A. iya, Begitu juga begitu kita temukan, ada mucikari mhm, mucikari, itu juga kita sudah kerjasama dengan kolaborasi dengan pihak kepolisian untuk ditangani lebih lanjut. Ini mhm, ada beberapa yang kami temukan iya, dan itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian Polrestabes. Ya, mmm, ya kami mengharap dukungan dari masyarakat itu tadi. mhm, Dengan adanya program Jaga Ya Anak jaga itu anak, sebenarnya tameng yang paling, krusial dalam mhm, penanganan masalah-masalah mhm, yang sedang terjadi di Kota Makassar, mulai prostitusi, anak jalanan, gelandangan, itu kan sebenarnya. Dan satu mungkin juga Mbak Ruby, iya. jagai bapak tak, suami tak. Jaga bapak tak perlu dibawakan ini Pak Kadis ya, ketika Kakak di jalan ya. Dengan fenomena itu Mhm tadi, mhm, bahwa iya, adanya penyalahgunaan aplikasi. Sebenarnya mhm, aplikasi kan benar, iya, bagus, tinggal kita mau, tinggal kita mhm sebagai pengguna, mhm, apa, menggunakan yang secara positif, iya, jangan secara negatif. Ya kami harap juga, itu tadi, adanya kerjasama dari kerjasama, pihak-pihak hotel, mhm karena dengan rutinnya kita melakukan penerimaan ini, mhm tentunya ada pihak-pihak yang dirugikan. mhm Eee, itu tadi, apa, tingkat hunian hotel memang agak berkurang menurut mereka. okupansinya Iya, mengalami penurunan. iya. Tapi kalau kita melihat aktivitas yang mereka lakukan dengan tidak apa, ini karena mereka sudah stay di situ, Mhm, bukan tamu lagi ya iya kan, iya, bukan tamu lagi. Sudah menjadikan itu rumah itu ya, rumah karena mhm, sudah berbulan-bulan, berbulan-bulan mhm mereka melakukan aktivitas di situ. Jadi mhm kami berharap itu dia tadi. mhm, Ini kan untuk Kota Makassar kita iya, sendiri yang kita cintai mhm dengan, menurunnya, eee
kegiatan prostitusi di Kota Makassar juga Iya. membuat ibu-ibunya juga mungkin lebih tenang melepas Hmm. suaminya untuk melaksanakan pekerjaan. Pekerjaannya. Biar sama-sama tenang Pak Kadis ya. Iya, benar. Hmm. Itu salah satunya dan itu juga tadi Ya. masalah kesehatan yang Betul. kita Hindari ya. hindari. Semoga dengan adanya kerjasama ini kita dapat menekan Ya. angka itu tadi jumlah prostitusi yang di Kota Kota Makassar yang Makassar. kita cintai ini. Iya. Ya, Pak Kadis, selain itu saya ingin masyarakat juga ingin tahu bahwa dinas sosial itu punya beberapa TRC Pak Kadis ya, seperti ya, tim reaksi tim reaksi cepat, cepat itu Kumal, ya ada, Kumal. Nah ini mungkin bisa ada TRC Kumal, ada TRC apa lansia, ya, terus sama ODGJ. Nah DGJ, ini perlu ditahu Pak Kadis biar masyarakat juga semakin ya, apa ya teredukasi ya, bahwa ketika di lingkungannya kita itu ada lansia yang membutuhkan bantuan, ya. terus ODGJ yang Anda lihat mungkin di sekitar tempat kita tinggal kita bisa menghubungi dinas sosial. Nah, Ya. silakan Pak Kadis. Ya, jadi kami di dinas sosial ini kita membuat tim, Ya, ada tim-tim TRC, tim reaksi cepat dalam ya, penanganan itu tadi ya, Perda nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, ya. pengamen dan pengemis. Mhm, Itu mereka rutin mhm. rutin melaksanakan kegiatan penertiban dan posko tadi. Begitu juga dengan tim TRC itu juga Iya sudah sih. terbagi nih masalah-masalah sosial yang ada di Kota Makassar Iya, mulai ODGJ, iya. orang terlantar, Mhm, kan kita banyak juga temukan orang terlantar. iya. Orang terlantar ya kayak kami berharap apabila ada masyarakat Kota Makassar yang melihat ODGJ yang Iya, ada di jalan untuk segera menghubungi Dinas dinas Sosial sosial. Kota Makassar. Kalau agak ini bisa menghubungi pemerintah setempat yang Iya. ada di situ, kemudian nanti pemerintah setempat yang akan menghubungi Menghubungi. Dinas Sosial Kota Mhm. Makassar. Jadi sangat kompleks sebenarnya memang PR dinas sosial banyak banyak tugas Pak ya. di dinas sosial ini. Mhm. Mulai dari orang Iya. terlantar, Mhm. pemakaman orang jenazah pun kita Mengambil yang peran di situ Pak mengambil Kadis. peran di situ Mhm. untuk melaksanakan pemakaman bagi orang terlantar yang Iya. tidak mempunyai Apa bantuannya sanak itu Pak famili. Kadis? Proses pemakaman, Oke. kita yang melaksanakan proses pemakaman, Oh. jadi ada itu tadi, tim reaksi cepat Yang bekerja yang semua itu. bekerja iya, Mhm. untuk, penanganan-penanganan Penanganan masalah sosial. sosial. Hmm. Begitu juga, ada apa, anak bayi yang diterlantarkan oleh orang Mhm. tuanya, itu juga kita turun. Ada Hmm. tim yang akan melakukan untuk itu. Hmm. Iya, Mbak. Apa ya, kalau bicara dengan dinas sosial, rasanya saya mau mengulik semua Pak Kadis, karena PR banyak sekali sebenarnya Iya, dan ini juga masyarakat terbantu dengan apa yang Pak iya, Kadis sudah sampaikan tadi. Mereka juga mulai teredukasi, bahwa ketika, kita ada di sini ataupun di sekitar lingkungan tempat tempat tinggal kita seperti ODGJ, terus, lansia, anak bayi yang mhm, ditelantarkan, terus, pemakaman jenazah, itu masuk dari ranah dari dinas sosial. bencana lagi, Mbak, Oh berarti. iya, bencana betul. Bencana juga salah satu. Pembagian juga apa ini, Dapur dapur umum. dapur umum ya, terus bantuan juga Pak Kadis ya, bansos itu masuk Iya, di dinas sosial semua. Jadi emang kompleks lah Pak Kadis. Jadi ini harus dengan kepala dingin ya iya. menghadapi itu. Mudah-mudahan apa yang Pak Kadis, sampaikan dan kerjakan bersama tim ya, bersama di dinas sosial ini memberikan berkah Pak Kadis ya, Amin, dan amin, amin, memberikan Mbak juga, Robi. Iya, semangat terus agar pemerintah Kota Makassar dalam hal ini dinas sosial itu tidak berhenti sampai di sini. Karena iya, kita tahu bahwa, ini bukan, baru tetapi pekerjaan lama yang harus memang terselesaikan iya, dan masyarakat juga diperlu iya, keterbukaannya, diperlu, apa ya, diperlu kerjasama. kerjasamanya untuk bisa sama-sama Iya. menyampaikan apa yang bisa disampaikan kepada dinas sosial, ya asal bukan matematika Pak Kadis ya. Ada satu lagi yang baru Iya, bisa saya silakan. sampaikan ya. Mhm. Eh, di hari Jumat Iya, ya, di heeh. hari Jumat kan biasa juga kita melihat Mhm. kegiatan-kegiatan masyarakat Iya,
pembagian Jumat berkah Oh iya yang betul. banyak kita temukan di jalan-jalan. Mhm Masyarakat yang berkecukupan membagikan rezekinya mhm. kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Iya. Jadi kami berharap, artinya kita tidak membatasi, menghentikan kegiatan Jumat Berkah ini, cuman Mhm kita berharap bagi masyarakat yang kegiatan rutinitas pembagian Jumat Berkahnya ini untuk melaksanakan di tempat-tempat ibadah, mhm. misalnya masjid, gereja, apa segala macam, Iya. tidak pembagiannya di jalan. Mmm, Itu yang yang akan melihat iya. apa, kalau kita lihat di fenomena-fenomena Mhm. hari Jumat itu apa, becak-becak Bagi-bagi, apa iya semua betul. mah sudah ada di jalan menunggu pembagian dari masyarakat. Mhm. Dengan adanya itu tadi, kita berharap hari Jumat kan biasa umat muslim melakukan Betul, kegiatan kegiatan sedekah iya, ya anu, apa, sholat bagi-bagi Jumat sholat di Jumat, masjid. mhm, Jadi kami berharap ini ada beberapa masjid yang dekat kantor ini juga kita mhm, melihat pembagian Jumat berkahnya di masjid. di Jadi masjid, jadi masyarakat-masyarakat yang memang yang kurang mampu mhm, tahu bahwa ada pembagian iya pembagian, iya, Jumat berkah ini di masjid, di enggak masjid, lagi di jalan. Nah, itu mmm, kan, dengan sendirinya akan menarik iya, mereka untuk masuk datang ke masjid ke ya, masjid. Dan mudah-mudahan pihak pengelola apa, panitia masjid mhm, untuk tidak, eee, membatasi membatasi mhm, jumlah apa, aktivitas, bagi Jumat berkah, itu ya, teman-teman kita yang kurang mampu mhm, untuk melakukan aktivitas itu tadi, Mbak mmm. Ruby. Itu tadi yang ingin saya sampaikan ke masyarakat. Baik, Iya terima kasih banyak Pak Kadis iya, sudah memberikan pencerahan siap. kepada pendengar kami maupun juga Sama-sama Mbak yang Ruby. menonton channel YouTube kami ini bisa memahami bahwa, beban yang diberikan kepada dinas sosial itu tidaklah sedikit, Siap, banyak sekali. Jadi jangan sampai berpikir pemerintah tidak bekerja. Pemerintah hadir ya iya, untuk memberikan, apa ya, untuk memberikan ketenangan kepada siap, masyarakatnya karena pemerintah pun tidak akan tinggal diam ketika melihat adanya hal yang ganjil di lapangan, terkhusus anak iya. jalanan, gepeng, maupun pengemis ya, dan hal-hal yang, memang meresahkan. Kalau tidak salah ada kontak person di 112 Pak Kadis ya, itu Ada, bisa bisa. diteruskan Iya, nanti 112. nanti itu akan menyampaikan kepada pihak dinas Iya, sosial. sosial ya, Betul. ketika ada yang masyarakat apa, ingin disampaikan terkait mungkin anak jalanan, Iya. gepeng kah, ataupun yang lain-lain. Terima kasih banyak Pak Kadis sudah Sama-sama bersama dengan Mbak kami, Ruby. Iya, sudah memberikan sama hal yang baik untuk, Ras pendengar kita FM hari ya. ini. Siap. Saya Ruby Ariyanti dan juga bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Bapak Armin Paera pamit ya, nanti kita akan lanjut dengan talk show yang berbeda, ya dengan tema yang berbeda ya. Kalau hari ini kan kita membahas tentang apa kabar anak jalanan penanganannya. Siap. Mungkin hal-hal yang lain nanti kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ruby. Makasih Pak Kadis. 99,6 Ras FM.